Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung para sahabat podcast Aliansi Kebangsaan ini menonton video sesi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para sahabat podcast Aliansi Kebangsaan, podcast Tiga Ranah Pancasila. Pada segmen kali ini kita akan berbincang agak spesifik yang berkaitan dengan program yang belum lama ini diluncurkan oleh Aliansi Kebangsaan, yaitu program Dana Dharma Pancasila atau kita sebut saja PDDP. Dan pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh inisiator kita, inisiator program Dana Dharma Pancasila PDDP, yaitu Kang Yudi Latif, pakar Aliansi Kebangsaan. Saya kira kalau memperkenalkan Kang Yudi ini semacam kualat, karena Kang Yudi udah sangat terkenal, maka dalam konteks ini tidak perlu lagi saya kira untuk kita berkenalan lebih jauh lagi dengan Kang Yudi Latif. Tinggal saya kira para sahabat sekalian tinggal membaca begitu banyak magnum opus yang sudah dihasilkan oleh beliau, banyak sekali, saya tidak perlu sebut satu persatu. Barangkali kalau sekedar pengingat untuk kita semua, penulis buku Negara Paripurna, ya beliaulah kira-kira salah satu magnum opus beliau dari begitu banyak magnum opus. Meskipun kita tahu bahwa pemikir Pancasila itu rentangannya saya kira agak panjang, tetapi salah satu kognitariat Pancasila yang paling tekun, paling ulet saya kira Kang Yudi Latif. Maka dalam hal ini saya kira tidak terlalu penting untuk memperkenalkan beliau lebih dalam lagi. Tetapi satu isu yang barangkali penting untuk kita diskusikan kali ini, Kang Yudi, saya biasa menyebut beliau atau memanggil beliau dengan sangat hormat Kang YL. Kang YL ada satu program Aliansi Kebangsaan, yaitu PDDP yang tadi saya bilang di awal, program Dana Dharma Pancasila. Kalau kita lihat secara agak kita tarik ke belakang, kita tahu bahwa Aliansi Kebangsaan adalah satu entitas perkumpulan atau jejaring para intelektual antar budaya, lintas keyakinan dan seterusnya, yang salah satu concern utamanya adalah memperadabkan bangsa Indonesia berdasarkan paradigma Pancasila, yang kemudian turunan paradigmatik epistemik termasuk aksiologisnya adalah tiga ranah Pancasila sebagai satu gerakan moral bagi kita semua bangsa ini untuk kembali pada bagaimana Pancasila memberikan panduan bagi tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam kerangka itu, Kang YL, saya kira penting untuk menjadi pemahaman para sahabat sekalian mengenai apa sungguhnya keterhubungan antara program Dana Dharma Pancasila dengan visi misi kita bersama untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai ruh bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Silakan Kang Yudi. Baik, terima kasih Mas Salili ya. Jadi Dana Dharma Pancasila ini secara mudahnya sesuai dengan namanya, yaitu suatu dana yang digunakan untuk mempromosikan, mengembangkan berbagai cakupan dan berbagai dimensi yang terkait dengan Pancasila gitu kan. Baik dari segi tata nilai mental kultural, tata kelola, institusional politik, dan juga tata sejahtera perekonomian gitu ya, cakupannya, dimensinya di aspek-aspek yang terkait dengan aspek-aspek epistemologis, aspek-aspek ontologis, dan aspek-aspek arkeologis dari Pancasila gitu. Mengapa kita perlu membangun satu institusi yang mencoba menghimpun dana untuk mempromosikan Pancasila? Karena kita tahu sebenarnya Pancasila itu meskipun sudah surplus ucapan, tapi sebenarnya
berbagai kelengkapannya untuk menjadi satu working ideologis itu sebenarnya masih mentah gitu. Bahkan sejak Bung Karno mencetuskan Pancasila sebagai dasar filosofi negara gitu kan, itu sebenarnya kan baru semacam konsepsi-konsepsi awal gitu. Karena setelah itu kita merdeka, ada banyak konflik-konflik politik, tidak cukup ruang, banyak waktu untuk mengelaborasi sebenarnya bagaimana konsep-konsep besar yang diuraikan oleh Bung Karno pada 1 Juni tentang Pancasila itu ke dalam satu kerangka operatif dan interpretatif Pancasila. Itu belum dicoba dielaborasikan. Paling jauh kan Pancasila baru dilihat bagaimana dicoba untuk diturunkan ke dalam satu sistem hukum nasional. Itu pun masih di tingkat elementer ya, belum secara mendalam. Jadi singkat kata Pancasila baru dikendaki sebagai ideologi, tapi prasyarat-prasyarat untuk dia menjadi working ideology itu belum dipenuhi. Karena prasyarat menjadi working ideology itu kan tadi itu, segala dimensi yang terkait dengan ideologi itu harus dipenuhi. Paling tidak ideologi itu kan bicara tentang satu kerangka pandangan dunia tentang masyarakat yang diidamkan, tertib sosial seperti apa yang dikehendaki. Nah, itu biasanya turunkan ke dalam seperangkat tata nilai. Tapi ideologi juga memberikan satu kerangka bagaimana cara bekerjanya sistem kelembagaan sosial politik untuk menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam kerangka-kerangka kelembagaan sosial politik dan pemerintahan dan lain-lain. Dan ideologi juga beri kerangka tentang bagaimana bekerjanya satu sistem perekonomian untuk mendeliver kesejahteraan gitu kan. Nah, dari seluruh dimensi itu kita masih kekurangan banyak referensi, kekurangan banyak pengetahuan, dan kekurangan banyak riset-riset yang terkait dengan itu gitu. Nah, begitupun kalau dari segi dimensinya, ada dimensi yang berkaitan dengan dimensi mitos atau keyakinan Pancasila, dimensi yang terkait dengan dimensi logos pengetahuan Pancasila, dan dimensi yang berkaitan dengan tindakan atau etos Pancasila. Ini 3 lapis ini juga memerlukan cara-cara pengembangannya tersendiri gitu kan. Bagaimana cara kita mengembangkan supaya masyarakat yakin pada Pancasila, bagaimana mengembangkan suatu kerangka teoritik memperkaya tentang literatur tentang Pancasila, bagaimana juga kita melakukan eksperimen banyak tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini memerlukan banyak pengetahuan, memerlukan banyak riset, memerlukan banyak upaya gitu. Dan untuk itu kan memerlukan satu logistik, memerlukan sejumlah dana ya, untuk menggerakkan riset, menggerakkan ilmu pengetahuan, menggerakkan literatur yang terkait dengan itu. Dan sejauh ini memang ini kabar yang tidak terlalu menggembirakan ya. Boleh dibilang belum ada satu institusi yang sungguh-sungguh bekerja untuk enrichment, mengembangkan satu epistemic community untuk tadi memperkaya berbagai dimensi-dimensi pengetahuan, dimensi-dimensi teoritik, dan dimensi implementatif dari Pancasila itu. Nah, menurut saya sebenarnya banyak orang mengatakan Pancasila itu terlalu banyak teori tapi kurang tindakan. Itu nggak betul juga gitu. Karena faktanya secara teoritik, secara ilmu pengetahuan pun Pancasila belum begitu dikembangkan di berbagai perguruan tinggi misalnya. Bahkan masih banyak perguruan tinggi yang menganggap ya berbagai pemikiran tentang Pancasila itu dianggap sebagai pemikiran-pemikiran halusinatif atau ilusif yang tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi kita memerlukan satu usaha di mana kampus-kampus, lembaga-lembaga riset merasa bahwa pertama memiliki kesadaran bahwa Pancasila ini sungguh-sungguh memberikan satu kerangka bagaimana kehidupan berbangsa harus dikelola, dan itu memiliki justifikasi teoritik dan justifikasi keilmuannya gitu. Pertama harus punya kesadaran itu. Jadi
Karena kalau kita bicara misalnya pengalaman bangsa-bangsa lain, misalnya sekarang Skandinavia dengan berbagai indeks yang bagus, kalau kita teliti itu banyak substansi Pancasila yang bekerja di dalamnya gitu. Itu yang pertama. Jadi punya kesadaran dulu bahwa nilai-nilai Pancasila itu bukan nilai ilusif yang tidak bisa diaplikasikan gitu. Kita punya banyak contoh di berbagai negara kalau sungguh-sungguh menjalankan nilai yang sesuai dengan Pancasila itu bisa membawa kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera gitu ya. Yang kedua, punya kepercayaan diri untuk terus mengembangkan ya satu sistem pemikiran sosial, sistem politik, sistem ekonomi yang diinspirasikan oleh Pancasila ini tanpa merasa dihinggapi inferiority kompleks dari pemikiran-pemikiran yang diinspirasikan oleh ideologi-ideologi yang sudah mainstream di dunia gitu. Jadi kita juga berhak membangun satu kerangka teoritik berdasarkan Pancasila itu gitu. Dan untuk mendukung usaha kesadaran ini kita perlu ada stimulasi. Nah, itulah sebabnya kenapa program semacam dana Dharma Pancasila itu harus kita perjuangkan. Itulah kira-kira gagasan. Iya. Saya kira kalau kita cek ya, Kang Yudi tadi, Kang YL menyebut soal epistemic community. Kalau kita cek buku-buku tentang Pancasila kan sebenarnya banyak, tidak kurang lah saya kira. Untuk dia menjadi semacam ada pertautan antara satu dengan yang lain gitu, sehingga membentuk apa yang disebut sebagai tadi Kang Yudi menyebutnya epistemic community, itu kira-kira masih jauh ya, sehingga dibutuhkan program-program semacam yang kita sedang bincang kali ini. Ya, artinya kan turunan dari Pancasila sebagai kerangka konsepsi ke dalam kerangka operatif tuh banyak sekali tautan dan usaha yang harus kita perjuangkan. Jadi biasanya katanya satu ideologi itu baru bisa implementatif paling tidak memerlukan 3 kerangka dukungan itu. Pertama kita memerlukan semacam thinkernya sendiri. Kita memerlukan sejumlah pemikir-pemikir yang terus memproduksi pikiran-pikiran terobosan baru di dalam Pancasila. Karena misalnya kita tidak cukup misalnya siapa sih pemikir besar Pancasila itu tidak cukup misalnya Notonagoro terus gitu. Seperti ideologi lain terus ada neo-nya gitu loh. Ada neo-marxis kan, neo. Jadi artinya ideologi terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan baru. Jadi kita tidak cukup hanya merujuk thinkernya itu misalnya setiap kali di mana-mananya Notonagoro aja. Kita harus memproduksi banyak pemikir-pemikir baru. Karena tafsir terhadap Pancasila juga bisa dilihat dari berbagai perspektif, berbagai dimensi. Jadi kita perlu mempromosikan thinker-thinker baru di berbagai isu yang terkait paling tidak di 3 ranah Pancasila gitu kan. Iya. Biasanya thinker itu tidak banyak, para pemikir tidak banyak, tapi produksi pemikiran dari para pemikir itu harus menemukan komunitasnya, harus menemukan apa yang disebut dengan political publicnya. Nah, itu kita sebut sebagai epistemic community. Nah, biasanya epistemic community itu bisa dibangun lewat, bahkan ada banyak ya kasus ideologi itu membangun universitasnya sendiri. Misalnya London School itu dulunya adalah kelengkapan dari perjuangan ideologis. Mungkin tidak harus membangun kampus karena sekarang ini eranya era digital ya. Dan mungkin kampusnya sudah banyak gitu. Yang penting bagaimana kampus-kampus yang ada itu membangun sel-sel. Membangun komunitas-komunitas yang secara tekun terus mengembangkan berbagai wawasan, pemikiran dan melakukan eksperimentasi di dalam implementasinya gitu. Baik lewat KKN, baik lewat mungkin dalam bentuk services akademik tertentu, dalam bentuk apa yang eksperimentasi di dalam mengimplementasikan nilai-nilai itu. Tadi Kang YL kan nyebut 3. Pertama thinker, kedua epistemology, yang ketiganya itu adalah ada social movementnya. Harus ada social movementnya. Gak ada ideologi tanpa movement. Nah, movement ini harus kita bangun dengan merajut berbagai jaringan ya di berbagai bidang kehidupan. Pertama kita rajut dulu jaringan antar komunitas. Setelah itu kita kaitkan komunitas itu dengan masyarakat yang lebih luas. Saya kira itulah
tugas perjuangan ideologis yang masih harus diperjuangkan. Ya. Para sahabat sekalian, sangat clear saya kira bahwa tujuan sangat pokok dari PDDP ini, program Dana Dharma Pancasila ini, berkaitan dengan gerakan ideologis yang sebenarnya kita mesti bersama-sama terlibat, berpartisipasi dalam program itu, berkontribusi untuk menjadikan Pancasila itu sebagai gerakan kolektif, bukan hanya saya sebut misalnya secara spesifik aliansi kebangsaan atau komunitas-komunitas yang sebenarnya ada tapi belum bertaut sebagai komunitas. Pertanyaan lebih barangkali menukik ya, kenapa pilihan untuk membangun epistemic community? Kalau saya baca buku panduannya ini kan riset yang menjadi target untuk program Dana Dharma Pancasila ini adalah master atau S2 dan S3. Kenapa tidak S1 Kang? Karena dari sisi misalnya untuk mempotret pengalaman-pengalaman real bagaimana misalnya sistem sosial menerapkan Pancasila dalam wajah yang sangat kecil, itu kan sebenarnya bisa dipotret oleh skripsi saya sebut ya. Tapi kenapa PDDP yang dikembangkan oleh Aliansi Kebangsaan ini lebih memilih untuk berangkat dari master dan program doktoral? Oke, tapi mungkin sebelum menjawab itu saya ingin memberi semacam insight dulu ya. Bagaimana pendekatan kita terhadap manajemen dana ini gitu. Mungkin selama ini sudah ada beberapa riset yang didanai oleh sejumlah orang secara spontan atau karena hubungan-hubungan baik mungkin gitu ya. Tapi kalau pendekatan dananya itu hanya seperti charity seperti itu, artinya hanya berbelas kebetulan ada orang baik gitu, dan sifatnya sporadik, tidak terstruktur dan tidak terencana gitu kan. Kita susah untuk menggerakkan satu movement yang berkelanjutan. Maka Aliansi Kebangsaan punya impian, sebenarnya kan ini impian. Kita ingin memanage dana ini dalam bentuk filantropi. Karena filantropi membawa transformasi dalam pendekatan penyaluran dana itu dari sesuatu yang sifatnya charity, spontan, kemudian sifatnya itu seringkali sporadik, menjadi sesuatu yang lebih sistematik, berkelanjutan, dan dikelola secara profesional gitu. Nah, di Indonesia mungkin agak asing ya satu filantropi yang dipakai untuk mendanai riset gitu. Karena di kita ini filantropi yang ada masih hanya mengemban utamanya pada satu fungsi filantropi, yaitu fungsi redistributif. Biasanya filantropi yang ada fokusnya hanya pada usaha-usaha redistribusi untuk mengentaskan kemiskinan gitu kan, untuk program-program bantuan orang miskin gitu. Padahal itu hanya satu fungsi saja dari filantropi. Fungsi lain dari filantropi itu sebagai agent dari social innovation. Agen dari satu inovasi sosial. Jadi misalnya di negara-negara kayak Amerika banyak sekali breakthrough di dalam riset itu. Riset-riset medis, riset vaksin, life science itu justru didanai oleh dana-dana yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga filantropi. Karena lembaga filantropi lebih punya daya elektabilitas yang tinggi dan kecepatan merespon ketimbang biasanya kalau kelemahan pemerintah itu seringkali telat, responnya telat gitu kan, dan seringkali kemudian kurang cepat di dalam mendistribusikan gagasan-gagasan inovatif. Maka biasanya lembaga filantropi itulah yang memantik bara apinya. Baru biasanya setelah api menyala, pemerintah memperluas bara itu gitu. Jadi filantropi yang biasanya ngambil kepeloporan. Misalnya kasus vaksin kemarin aja waktu kita COVID itu kan Bill Gates dengan lembaga filantropinya. Jadi di Amerika filantropi menyediakan semacam venture capital, modal ventura yang dengan itu dia bisa menggerakkan berbagai gagasan-gagasan inovatif, membidangi riset dan lain-lain. Nah di Indonesia bukan hanya untuk kasus Pancasila, hampir tidak ada untuk isu lain pun filantropi yang bergerak untuk mendanai program riset, program-program inovatif ini. Nah kita
mencoba masuki filantropi dengan pendekatan filantropi untuk mempromosikan riset dan inovasi. Dan riset inovasinya ini akan kita kasih bingkai di dalam riset inovasi yang terkait dengan segala isu yang berkaitan dengan Pancasila gitu. Gitu. Kalau ngelihat secara lebih cermat apa yang dipaparkan oleh Kang YL, kan sebenarnya ada beberapa kata kunci yang terakhir yang berkaitan dengan perbedaan antara pendekatan karitatif dengan pendekatan filantropik ya. Kalau bicara mengenai pendekatan karitatif untuk menghimpun sumber daya apapun agar ini menjadi satu gerakan, kalau pendekatannya karitatif, dia salah satu yang saya tadi highlight dari apa yang disampaikan oleh Kang YL adalah ya akan cenderung sporadik aja. Tapi kalau pendekatannya filantropi dengan sustainability yang bisa dipastikan melalui manajemen yang profesional dan seterusnya itu akan jauh lebih kontributif bagi Pancasila sebagai sebuah gerakan. Seberapa optimis sebenarnya Kang Yudi kalau melihat hal ini? Oke, ya jadi sisi lain daripada tadi approach itu, kalau charity itu biasanya orang menyumbang tanpa implikasi terlalu jauh untuk melihat sebab-sebab atau efisiensi dari satu program itu apa. Yang penting ibadah lah gitu. Tanpa melihat lebih jauh implikasi dari satu giving itu, bagaimana dikelolanya, seberapa efektif dia bisa memenuhi tujuan gitu. Tapi kalau filantropi kan betul-betul menyumbang untuk satu orientasi yang jelas dengan ukuran yang jelas dan akuntabel. Nanti setiap dana yang kita kumpulkan pasti akan dipertanggungjawabkan pada pendonor. Jadi di sini filantropi menjadi jembatan antara nilai-nilai donor dengan tujuan kepublikan gitu, dan itu dipertanggungjawabkan secara akuntabel dengan tujuan yang jelas gitu kan. Nah, tentang pertanyaannya seberapa optimis, ya mestinya saya kira segala sesuatu memang segala bentuk kepeloporan pada awalnya mungkin akan dilihat sebagai sesuatu yang tidak realistik. Tapi saya kira kalau kita fokus dan kita sungguh-sungguh memperjuangkan ini dan bisa meyakinkan pada publik tentang urgensi ini, saya kira pelan-pelan masyarakat akan menyadari arti pentingnya filantropi ini dan bisa ikut terlibat di dalam bagaimana memungkinkan filantropi ini bisa bekerja. Terutama adalah di sini bukannya dari segi penerimanya ya, kalau segi penerimanya kayaknya kita optimis lah. Tapi terutama dari segi pendonor ini. Pendonor kita juga harus dikasih tradisi baru nih. Karena itu baik misalnya gak usah pendonor lah, dalam corporate social responsibility pun seringkali approach-nya tidak terlalu inovatif ya, apalagi. Jadi pendonor harus diyakinkan bahwa berdonasi untuk tujuan-tujuan inovatif, apalagi yang terkait dengan ini kan soal state building, nation building, bagaimana kita membangun satu welfare state Indonesia, Commonwealth, kemakmuran bersama. Ini kan satu visi mulia yang akan membawa kebaikan, bukannya kebaikan satu perusahaan tapi kebaikan the whole nation kan. Ini sungguh-sungguh tujuan mulia gitu. Bagaimana kita memberi satu filantropi yang orientasi memperbaiki kehidupan bersama gitu. Dan nanti dampaknya bisa menciptakan iklim usaha yang sehat dan lain-lain. Itu kalau kesadaran ini tumbuh, kita berharap para kalangan yang berduit itu mau mensponsori ini. Dan tentu untuk ini juga seperti juga di negara-negara lain ya harus dibantu juga oleh kebijakan pemerintah yang kondusif. Biasanya misalnya di beberapa negara kan untuk filantropi ini bisa jadi mesin transformasi, itu juga perlu ada jaminan bagi pendonor itu juga mendapatkan insentif, misalnya dari tax deduction. Jadi perlu ada dukungan juga. Dan ini bukan hanya berlaku buat dana Dharma Pancasila kan, tapi filantropi ini memang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah
supaya para pendonor tuh mau menyumbang, dia harus mendapatkan insentif seperti tax deduction dan lain-lain. Makanya di beberapa negara kalau menyumbang pada lembaga philanthropy yang sifatnya non-profit, itu bisa langsung mendapatkan tax deduction. Makanya kenapa orang-orang kaya di Amerika bikin foundation, bikin lembaga philanthropy. Karena ketimbang kalau tidak berdonasi kan ini hartanya juga akan diambil pajak gitu. Lebih baik dengan bikin atau menyumbang pada filantropi, dia kan mendapat selain dapat pengurangan pajak, tapi kan juga dapat insentif yang lain berupa self esteem, rekognisi publik, legacy. Bayangkan itu universitas kayak di Harvard itu sampai sekarang namanya itu kan pendonornya itu John Harvard jadi nama universitas. Itu berkeabadian kan. Nah jadi para konglomerat di Indonesia juga harus menemukan keabadian legacy seperti itu. Iya, itu sangat bagus. Bahkan kalau kita kaitkan dengan tadi pertanyaan saya soal riset-riset ini ada semacam plot twist gitu ya, Kang GL, yang bayangan kita awalnya kalau saya melihat panduan ini kan lebih banyak memberi seperti yang tadi dibilang oleh Kang GL ya. Kalau kita optimis aja bahwa kalau dari sisi orang yang akan menerima setelah kita beri, kita sediakan hibah untuk riset-riset di master dan doktoral pasti banyak. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa menghimpun dana yang dikumpulkan, yang dimiliki, yang sekarang masih ada di tempat-tempat yang sebenarnya tidak secara spesifik berkaitan dengan ideologi. Karena sependek pengetahuan saya, Kang YL, memang beberapa misalnya konsorsium organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan itu bisa menghimpun dana luar biasa besar ya. Bahkan kalau diakumulasi untuk program multi years itu tahun jama itu bisa angkanya T gitu ya, puluhan miliar, ratusan miliar, itu angka yang sangat besar. Kalau kita melihat potensi itu di Indonesia, tadi yang dicontohkan oleh Kang GL itu kan banyak di luar negeri yang ada semacam esteem yang tinggi untuk dalam tanda petik keabadian kontribusi bagi nation building, bagi state building. Kalau untuk Indonesia, seberapa dalam tanda petik orang-orang kaya itu mau berkontribusi untuk membangun nation building, state building melalui dharma mereka terhadap Pancasila? Pertama gini ya, sebenarnya Indonesia tuh punya potensi besar, karena misalnya dari segi World Giving Index ya. Kita kan selalu juaranya di dunia. Betul. Selalu juaranya di dunia. Cuma seperti berkali-kali saya katakan, hasrat berderma di Indonesia itu tinggi, tapi dalam menyalurkan dharma itu sifatnya masih terbatas pada charity tadi. Sifatnya spontan, informal, dan seringkali tanpa analisis tentang sebab musabab atau bagaimana satu program harus dideliver secara profesional yang berkesinambungan itu. Jadi kita memerlukan satu transformasi mindset dari giving yang sifatnya charity menuju giving yang sifatnya lebih filantropik. Itu yang pertama. Kedua, kita juga ada perubahan mindset bahwa giving bukan hanya untuk konsumsi. Giving bukan hanya untuk konsumsi, tapi giving juga untuk sesuatu yang produktif. Giving juga untuk sesuatu yang sifatnya inovatif, yang punya multiplier effect bagi kemakmuran, kemajuan bangsa gitu. Jadi pikiran kita harus mulai melompat, jadi hanya sekedar ngasih ikan pada orang miskin, kepada satu cara bagaimana satu menciptakan kerangka inovatif, berbagai riset yang at the end itu nanti ujungnya juga bagi welfare, bagi kesejahteraan seluruh rakyat gitu. Nah, dan tadi saya katakan selain kita ini berharap pada orang kaya, tapi juga jangan lupa kalaupun bukan orang kaya, dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, sebenarnya donasi-donasi yang sifatnya dalam jumlah terbatas, tapi kalau dengan volume yang banyak, itu juga mestinya bisa memberi satu kekuatan efektif. Kita sudah punya contoh kasus lah sebenarnya, misalnya LPDP ya. Sekarang menyekolahkan
banyak anak muda Indonesia itu kan dari bunganya saja itu. Jadi kalau kita bisa melakukan trust fund dalam jumlah tertentu, sebenarnya kita tiap tahun bisa mendanai riset tanpa harus terus-menerus meminta terus gitu. Kita bisa dari bunganya saja sudah membiayai riset-riset. Jadi kita memerlukan sejumlah akumulasi dana tertentu yang dengan itu bisa berkesinambungan gitu. Karena kita bisa ngambil dari bunganya saja untuk biaya riset itu. Ya. Pada bagian itu menarik sekali. Ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang YL soal movement. Kalau yang bersumbangsi itu tidak perlu nunggu orang kaya, tapi publik gitu, 50.000, 100.000, itu betul-betul akan jadi movement itu, dan itu pasti yang dari tadi disampaikan oleh Kang Yudi kan endingnya itu bagaimana agar siapapun dengan kapasitas dan kemampuan ekonomi seperti apapun itu bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini, pembangunan negara ini melalui program gerakan Pancasila, kira-kira begitu ya Kang Yel. Nah kalau saya kembali ke tadi, kenapa sekarang Dana Dharma Pancasila itu hanya membiayai rencana riset S2, S3. Ya tadi, jadi kita sekarang masalahnya berangkat dari keterbatasan yang ada. Kita mulai saja gitu kan. Ini juga sebagai satu proyek eksemplar ya. Kita mulai mengelola dengan dana yang terbatas. Kita mulai gulirkan nih. Nah, dalam proyek menggulirkan dengan dana yang terbatas itu kita akan dihadapkan satu pilihan kira-kira segmen apa yang harus kita danai duluan. Itu banyak, kemarin kan kalau Tridharma itu bisa pengajaran, bisa penelitian, bisa pengabdian, macam-macam ya. Tapi kita lihat sisi dari the weakest link ya. Titik terlemahnya itu di mana? Kita pikir titik terlemahnya itu di kampus pun riset itu menjadi titik terlemah. Kalau pengajaran sudah abandon ya. Mungkin pengabdian masyarakat relatif oke lah. Tapi titik terlemah di dalam reproduksi pengetahuan kita kan di riset. Kalau kita bicara riset yang relatif punya tingkat kedalaman ilmu itu riset untuk pasca sarjana gitu kan. Jadi kita dengan dana yang terbatas juga ingin supaya pemikiran-pemikiran tentang Pancasila itu segera menjadi masuk di dalam mindset dunia perguruan tinggi dan menumbuhkan semacam familiarisasi baru untuk merangsang mereka untuk terlibat dalam riset-riset yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, untuk proses habituasi ini supaya itu menjadi kesadaran meluas tentang pentingnya riset Pancasila, ya kita mulai membiayai riset untuk pasca sarjana. Ya. Jadi pilihan untuk mendanai program riset untuk pasca sarjana itu ya landasannya kurang lebih dua. Pertama, secara teknis memang ya kita harus menyiasati keterbatasan resources yang ada sehingga kita harus mengambil pilihan-pilihan itu. Tapi yang lebih serius dari itu adalah alasan substantif bahwa riset pasca sarjana itu jauh lebih dalam dari sisi substansi keilmuan, dari sisi substansi kajian metodologis barangkali itu jauh lebih advance daripada skripsi. Dan satu yang barangkali penting Kang YL untuk diketahui oleh sahabat podcast Tiga Rana adalah soal bagaimana sungguhnya setelah riset dilakukan kan kita akan berikan sejumlah hibah untuk riset-riset mengenai Pancasila di tingkat pasca sarjana. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi ya, agar dia menjadi bagian dari sebuah epistemic community, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan atas penelitian yang didanai sebagian oleh PDDP ini? Iya, pertama kita dengan penawaran bantuan dana riset ini yang akan terbuka oleh berbagai perguruan tinggi ya, khususnya program pasca sarjana, itu diharapkan kita nanti akan menemukan banyak proposal yang terkait dengan itu ya. Nah, dari proposal itu kita punya tim nanti, satu tim panel untuk menyeleksi
tentu cuma sebagian yang bisa kita bantu kan, terbatas gitu. Nanti cara teknisnya bisa dibaca di ketentuan. Tapi sisanya mungkin banyak sekali isu-isu atau proposal yang menarik tapi tidak bisa kita danai gitu. Tapi itu akan menjadi semacam bank ya. Kita akan menjadi semacam bank gagasan, bank bank gagasan dan bank ide-ide yang terkait dengan Pancasila yang mungkin in the long run bisa kita rekomendasikan untuk diteliti gitu, sehingga bisa tadi itu mempercepat berbagai hasanah teoritik yang terkait dengan Pancasila. Dan berikutnya tentu tadi setelah bagi pihak yang sudah beruntung mendapatkan bantuan itu, tentu kan harus setiap riset supaya dia menjadi punya efek influential bagi komunitas ilmu pengetahuan, tentu harus dipublikasikan kan gitu. Jadi kita berharap hasil-hasil penelitian yang kita bantu mendanainya itu harus kita publish. Ya, bisa saja orang itu sendiri mempublish, tapi mungkin kalau kapasitas institusi Danau Pancasila ini sudah cukup kuat secara finansial, itu kita akan menjadi institusi yang benar-benar mempublish berbagai hal yang terkait dengan subjek-subjek Pancasila itu. Sehingga Republik ini tidak kekurangan referensi tentang Pancasila. Sekarang kalau kita lihat belajar Pancasila, referensinya dalam beberapa puluh terakhir ya itu aja gitu. Mudah-mudahan ke depan referensi tentang Pancasila itu makin kaya dan hasanahnya lebih variatif. Selama ini kan referensi Pancasila rata-rata berkaitan dengan hukum gitu kan, aspek hukum, aspek legal formal. Kita misalnya belum punya literatur tentang deliberatif demokrasi menurut Pancasila gitu. Banyak sekali. Nanti kita kalau kemampuan kita sudah makin baik, itu kita akan menjadi ya semacam pusat diseminasi pemikiran-pemikiran Pancasila. Kalau keinginan kita itu sampai pada tema-tema besar itu kan sebenarnya cukup berat sih Kang Yudi ya, agak berat. Itulah kenapa jangan-jangan ya kemudian kalau kita baca buku panduan nanti di bagian alur seleksinya itu kan ada administratif, ada wawancara dan ada pelatihan. Apakah pelatihan itu dalam rangka itu agar si penerima nih nanti grantee dari program Dana Dharma Pancasila itu punya kapasitas cukup baik mengenai bagaimana melakukan pendalaman atas 3 ranah Pancasila? Iya, jadi setelah proposal itu kita terima, kita ingin mengadakan semacam interview atau whatever lah. Dari interview ini kita bisa memperkaya sudut pandang dan juga merekomendasikan sejumlah referensi yang terkait dengan isu-isu yang mereka riset, sehingga risetnya itu lebih tajam, lebih kaya gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah berikutnya menurut saya setelah riset, ini kan kita baru bicara tentang riset ya. Jangan lupa kan ideologi juga memerlukan daya imajinasi. Ideologi itu katanya narrative knowledge. Sekarang Amerika tidak ada lembaga kayak BP7 gitu kan. Tapi bukan berarti tidak ada semacam proses diseminasi ideologi. Tapi kan ideologinya dikerjakan oleh mesin citra, namanya perfilman, rumah-rumah produksi kayak Marvel dan lain-lain. Nah ini dalam proses itu Dana Dharma Pancasila itu ke depan dalam mimpi kita. Bisa aja kita seperti para sineas, para pembuat film dengan tema-tema yang sama. Temanya adalah membangun satu imajinasi tentang masyarakat Pancasila. Itu ya. Jadi ke depan ini ya, ini kan baru mimpi nih. Ke depannya bagi gitu. Terus terang karena selama ini
banyak sekali keluhan. Misalnya gini, sampai sejauh ini bangsa ini belum bisa melahirkan film tentang biopik misalnya tentang Bung Hatta. Padahal film biopik tentang Bung Hatta itu begitu penting karena itu menunjukkan bagaimana waktu anak-anak inlander dari daerah-daerah kayak Sumatera Barat dan lain-lain masuk ke vortex Eropa, bergaul dengan ideologi-ideologi yang berpengaruh pada masanya, sosial demokrasi, Marxisme. Orang kayak Hatta bergaul dengan Nehru dan lain di pusat dunia, ya, dimana di situ kemudian Indonesia terhubung dengan seluruh pemikiran semesta. Dari situlah gagasan Indonesia muncul dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara keindonesiaan, yang tidak boleh kita lewatkan itu gagasan keindonesiaan ini sebenarnya di Perhimpunan Indonesia dan lain-lain. Tapi ketika kita mulai berpikir tentang, ya sebenarnya kalau kita bicara Pancasila kan ini terkait ini. Ya. Dalam proses secara genealogis kan terkait nih. Tapi misalnya film biopik tentang Bung Hatta sampai ini beberapa teman yang mencoba menghubungi saya juga itu kesulitan di dalam menemukan pendanaan. Gitu ya, jadi mungkin kita ke depan akan ada satu divisi khusus untuk mempromosikan film-film yang terkait dengan nation building gitu. Nah jadi untuk membuat yang panjang jadi pendek, singkat kata, kita harapkan ini kita mulai gulirkan ini semacam rintisan saja. Ya. Dengan dana yang terbatas kita mulai lah. Tapi ke depan kita harapkan mengetuk pintu semua dukungan publik, baik orang kaya atau orang biasa. Mari kita, masa Indonesia yang besar ini dengan Pancasila yang selalu diucapkan di mana-mana, masa kita tidak memiliki satu institusi yang sungguh-sungguh bisa mempromosikan Pancasila ini secara profesional, secara akuntabel, berkelanjutan dan bisa mewarnai kehidupan dan perkembangan bangsa ke depan. Ya, terima kasih Kang YL. Sahabat Tiga Ranah sekalian, saya kira dari apa yang dibincang belum selesai kan? Belum selesai ini. Okay. Durasi kita memang ini di ujung ya. Tetapi ada satu barangkali pesan terakhir yang nanti akan pesan terakhir ya di sesi ini. Itu pesan yang akan disampaikan oleh Kang Yudi Latif mengenai program Dana Dharma Pancasila. Tetapi sebelum itu saya kira ada beberapa hal yang barangkali penting untuk digarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Kang YL, mulai dari gagasan bahwa Pancasila untuk bisa menjadi gerakan di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah ada kebutuhan akan thinker, ada kebutuhan akan epistemic community. Tapi yang lebih mendesak saya kira untuk kemudian kita semua bisa terlibat adalah bagaimana agar Pancasila ini menjadi gerakan bersama. Dan untuk menjadi gerakan bersama memang dibutuhkan kontribusi yang tidak hanya karitatif, sebentar, sedikit-sedikit, sporadik, atau mana suka ketika sedang mau ya dia kasih, tapi setelah itu dia tidak pikirkan apa impact dari apa yang dia berikan itu. Bukan itu yang dibayangkan oleh Aliansi Kebangsaan. Yang dibayangkan oleh Aliansi Kebangsaan adalah bagaimana menjadikan kontribusi gerakan semua orang kaya, orang biasa untuk berkontribusi pada pemapanan state building dan nation building kita ini bisa menggunakan pendekatan filantropik yang jauh lebih profesional, saya kira, yang jauh lebih sustainable, yang jauh lebih berlanjut. Dan ini saya kira pada akhirnya mengantarkan kita pada satu simpulan bahwa program Dana Dharma Pancasila yang diinisiasi oleh Aliansi Kebangsaan, seperti yang tadi dibilang terakhir oleh Kang YL, adalah pemantik saja. Ya, kita gulirkan saja sebagai inisiatif awal gitu. Dan ujungnya tentu gerakan yang jauh lebih besar dari itu. Bukan hanya soal pemberian dana hibah, tetapi bagaimana menghimpun energi gerakan dari begitu banyak orang agar mau terlibat dalam tanda petik gerakan Pancasila, gerakan bersama kita untuk state building dan nation building kita ini. Jadi
Kalau yang berkaitan dengan teknis, saya kira teman-teman sahabat Tiga Rana Pancasila itu bisa menyimak atau mengikuti secara lebih teknis panduan-panduan yang ada di website maupun di media sosial Aliansi Kebangsaan yang berkaitan dengan pemberian hibah riset untuk terutama penelitian master dan penelitian doktoral ya. Ada di situ ketentuan bagaimana alurnya, bagaimana tahapnya, apa yang harus dilakukan. Tadi saya sudah spill sedikit soal ada alur seleksi administratif, seleksi wawancara, akan ada pelatihan. Nanti juga persyaratan-persyaratan umum, persyaratan khusus, ada semua di situ. Nanti para sahabat yang akan mengakses program Dana Dharma Pancasila itu bisa langsung ya menuju pada buku panduan yang memang sudah disiapkan oleh Aliansi Kebangsaan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana agar gerakan atau program Dana Dharma Pancasila itu bukan sekedar pemberian, tetapi bagaimana ini menjadi gerakan untuk mengumpulkan sehingga gerakan ini bisa diperluas. Tadi Kang YL sudah menyebut soal selain riset diperlukan misalnya produksi film. Ada jangan-jangan kita membutuhkan pembuatan atau produksi bukan hanya film tetapi media-media lain yang lebih cocok dengan kebutuhan anak milenial, anak Gen Z dan seterusnya. Nah, pada poin itu jadi gagasan PDDP, Program Dana Dharma Pancasila itu lebih besar daripada sekedar memberikan sejumlah hibah untuk program penelitian yang di awal ini tentu angkanya tidak tidak sefleksibel misalnya LPDP itu, tapi gagasan mengenai trust fund yang dia harus menjadi konsentrasi dari sumbangsi begitu banyak orang, itu gagasan paling pokok. Pada bagian itu apa saran di ujung durasi ini ya yang ingin Kang YL sampaikan kepada publik berkaitan dengan program Dana Dharma Pancasila yang diinisiasi oleh Aliansi Kebangsaan? Silakan Kang. Iya, pertama kan sesuai dengan Pancasila ya, semangat dasar Pancasila itu katanya kan gotong royong ya. Gotong royong dalam dimensi pengertian yang luas ya. Pertama, negara ini nggak bisa ya berharap hanya bisa baik hanya dengan menggantungkan peran negara gitu, tidak bisa. Kita hanya berharap kebaikan bangsa ini hanya melulu berharap peran negara gitu. Kita tahu negara yang baik itu harus ada keseimbangan peran antara peran negara, peran pasar dan peran komunitas gitu. Jadi komunitas juga harus ambil peran. Termasuk peran di dalam mengembangkan epistemic community, mengembangkan ilmu, mengembangkan riset. Komunitas harus ambil bagian di dalam itu. Dan peran komunitas ini tidak bisa lebih mundur ketimbang zaman Bung Hatta gitu. Kita tahu Bung Hatta itu bisa dari Minangkabau, bisa sekolah di Eropa, itu kan karena beasiswa yang dihimpun komunitas itu pada masa itu ya, pada masa tahun 20-an gitu ya. Nah, sekarang saya kira pada masa ini kekuatan komunitas itu harus kita pakai untuk menggerakkan kepeloporan di dalam berbagai inovasi yang terkait dengan Pancasila. Jadi jangan Pancasila itu berhenti sebagai katanya, kalau meminjam ungkapan hadis, tingkat kedalamannya itu hanya sampai tenggorokan aja. Ngomong Pancasila tapi tingkat kedalamannya itu nggak ada. Jadi kita perlu secara serius bagaimana membudayakan Pancasila di dalam berbagai bidang, dan untuk itu kita berharap lagi-lagi peran dari segala pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dan ikut mendukung itu program ini ya. Semoga dengan begitu kita punya semacam satu batu lompatan lah untuk selangkah lebih maju dalam cara kita untuk menjadikan Pancasila sungguh-sungguh menjadi working ideology. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang YL. Para sahabat Tiga Rana sekalian, saya kira ini adalah ujung dari sesi kita, segmen kita untuk
pembahasan mengenai program Dana Dharma Pancasila atau let's say PDDP. Nah, PDDP ini sebenarnya kalau tadi di highlight dari apa yang disampaikan oleh Kang Yudi Latif adalah soal bagaimana kita semua bersama-sama menggerakkan kepeloporan. Itu dua kata yang senang sekali saya tadi mencatatnya, menggerakkan kepeloporan. PDDP ini sebenarnya adalah upaya aliansi kebangsaan untuk menggerakkan kepeloporan itu agar 3 syarat untuk Pancasila menjadi satu gerakan ideologi bersama itu bisa betul-betul segera kita bisa kerjakan. Kalau tahun 20-an para pendiri negara sudah melakukan itu, masa di tahun 2020-an kita tidak bisa melakukan itu? Itu sesuatu yang mustahil. Hanya dibutuhkan, saya kira, inisiator, dibutuhkan inisiatif bersama untuk bisa membangun satu thinkers Pancasila. Leno Tonagoro tadi sebenarnya saya ingin potong Kang Yudi Latif, ya 1 dekade terakhir, setengah dekade terakhir sudah banyak yang menggunakan karya-karya Kang Yudi Latif ya di dalam begitu banyak bidang keilmuan, saya kira ya filsafat, ya moral, ya pendidikan, ya kebudayaan, politik, hukum, itu semua sudah terwarnai lah oleh Kang Yudi Latif. Pasca Kang Yudi Latif saya kira mesti banyak neo-neo yang lain yang juga berkontribusi menjadi thinker Pancasila. Satu, yang kedua, bagaimana agar kita bisa membangun epistemic community, dan apa yang digagas oleh aliansi kebangsaan itu dalam kerangka itu. Yang ketiga, membangun movement, dan movement itu betul-betul harus dalam kerangka yang sangat konkret. Kontribusi dana itu satu hal, tapi yang lebih besar dari itu adalah bagaimana agar semua orang merasa memiliki ownership atas Pancasila itu ada di tangan semua, dan karena itu kontribusi itu juga mesti diberikan oleh semua. Saya kira begitu sesi kita pada siang, sore, malam kali ini ya, tergantung bagaimana kapan para sahabat 3 Rana Pancasila itu menyimak podcast kita tentang program Dana Dharma Pancasila PDDP. Saya kira begitu, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang barangkali ada di dalam sesi podcast kali ini. Kita berjumpa lagi dalam sesi podcast 3 Rana Pancasila yang lain di topik-topik atau tema-tema yang berkenaan dengan ranah yang lain, ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Pancasila.